Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wahyu Jatmiko dari kelas 11 TKRO 1, nomor absen 32. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perawatan sistem kelistrikan dan sistem starter. Sistem starter elektronik. Sistem starter adalah sistem yang berfungsi menghidupkan mesin saat pertama kali. Sistem ini bekerja secara elektronik dan menggunakan motor starter untuk menghidupkan mesin. Pada sepeda motor atau dua sistem starter, yaitu manual dan elektronik. Sistem starter manual berada di samping kanan blok mesin. Sistem ini menggunakan tenaga pengendara untuk memutarkan mesin pertama kali. Akhir-akhir ini, sistem dengan menggunakan tenaga manusia ini sudah banyak ditinggalkan. Sebagian besar sudah menggunakan starter elektronik dengan menggunakan daya baterai untuk memutar motor listrik. Dalam hal ini, peran baterai dalam menghidupkan mesin pada sepeda motor sangatlah penting. Motor starter memutar mesin, dan ketika mesin sudah hidup maka motor starter akan mati. Selanjutnya, generator mesin akan menghasilkan listrik untuk pengisian baterai. Hal ini berfungsi supaya daya baterai tidak tekor atau habis karena pemakaian starter berulang-ulang. Untuk itu, sistem starter pada sepeda motor perlu dilakukan perawatan dan perbaikan untuk menjaga sistem starter dalam keadaan baik. Berikut prosedur pemeriksaan sistem starter sepeda motor, yaitu ada pemeriksaan sikat atau brus. Motor starter brus adalah komponen yang memberikan armatur arus listrik sehingga terjadi kemagnetan pada armatur. Brus akan tergerus karena putaran dari armatur, maka perlu dilakukan pengukuran panjang dari brus supaya tetap dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, pemeriksaan dan amati sikat-sikat terhadap kerusakan atau keretakan. Bila sudah rusak atau habis, ganti dengan baru. Selanjutnya, ukur panjang setiap sikat motor starter. Jika panjang sudah di bawah batas servis atau batas limit, ganti dengan yang baru. Kemudian, sistem kelistrikan mesin, yaitu ada sistem pengapian. Sistem pengapian membangkitkan loncatan bunga api pada tegangan tinggi dan menyalakan percampuran udara bahan bakar yang dimampatkan di dalam silinder pada waktu yang optimal, yaitu berdasarkan pada sinyal-sinyal yang diterima dari sensor-sensor ECU atau Electronic Control Unit, mempengaruhi kontrol untuk mendapatkan waktu pengapian yang optimal. Komponen sistem pengapian adalah antara lain, yaitu ada switch pengapian, kemudian ada baterai, dan kemudian ada ignition coil dengan igniter, lalu kemudian ada busi engine, selanjutnya ada ECU atau engine control unit,
Dan selanjutnya ada cam shaft position sensor, dan ada crank shaft position sensor, dan ada selanjutnya sistem pengisian. Dalam kelistrikan otomotif, sistem pengisian salah satu sistem yang penting fungsinya, yaitu akan menghasilkan listrik untuk menyuplai komponen-komponen kelistrikan dengan jumlah listrik yang dibutuhkan dan untuk mengisi baterai saat mesin kendaraan sedang bekerja. Sesaat setelah mesin hidup, drive belt menyebabkan alternator bekerja. Selanjutnya sistem starter, yaitu ada pengertian sistem starter. Suatu mesin tidak dapat mulai hidup atau start dengan sendirinya. Walaupun campuran udara dan bensin dapat disalurkan ke dalam ruang bahan bakar. Oleh sebab itu, maka memerlukan suatu sistem yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa gerak putar. Maka starter digunakan untuk memutar mesin mobil pada mobil pertama kali sampai tercapai putaran tertentu hingga motor hidup. Selanjutnya pada sistem ini terdapat motor starter yang digerakkan oleh adanya arus listrik dari baterai atau aki. Tenaga putaran dari motor starter diteruskan melalui rantai ke roda gigi starter yang terdapat pada poros engkol. Dengan berputarnya poros engkol, maka mesin dapat dihidupkan. Contoh sistem starter antara lain yaitu ada kunci kontak, roda gaya atau roda penerus atau yang disebut ring gear, lalu ada pinion starter atau pinion gear, lalu ada motor starter atau starter motor, lalu ada baterai. Terdapat 4 tipe starter, yaitu pertama ada tipe konvensional. Tipe starter di mana armatur dan pinion gear berotasi dengan cara yang sama. Pastinya sudah tentu dengan cara yang sama. Lalu selanjutnya ada tipe reduksi. Tipe starter model ini dapat menghasilkan gaya putar tentu yang lebih kuat karena memakai idle gear. Dengan idle gear tersebut gaya rotasi dari armatur diperlambat sampai sepertiga agar dapat menghasilkan momen putir yang lebih kuat pada pinion gear. Lalu tipe selanjutnya ada tipe planetary. Tipe starter yang memiliki planetary gear untuk mengurangi rotasi armatur. Lebih kecil dan ringan daripada tipe reduksi. Selanjutnya ada tipe planetary reduction segment konduktor motor. Magnet-magnet permanen digunakan di field coil. Armatur coil telah dibuat lebih kecil sehingga panjang keseluruhan menjadi lebih pendek. Dan seterusnya ada cara kerja sistem starter. 1. Pada saat motor switch on atau ST, apabila starter switch diputar ke posisi on, maka arus baterai mengalir melalui hold-in coil ke massa dan di lain pihak pull-in coil
field coil dan ke massa melalui armatur. Pada saat hold in dan pull in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, dikarenakan arah arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama, seperti pada yang sudah dicontohkan. Dari kejadian ini, kontak plate atau plunger akan bergerak ke arah menutup main switch, sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch ke arah posisi berkaitan dengan flywheel. Untuk lebih jelas lagi, aliran arusnya adalah sebagai berikut. Baterai ke terminal 50, ke hold in coil, lalu ke massa. Baterai ke terminal 50, lalu ke pull in coil, lalu ke field coil, lalu ke armatur, dan lalu ke massa. Adanya arus yang mengalir ke field coil pada saat itu relatif kecil, maka armatur berputar lambat dan memungkinkan bahwa perkaitan pinion dengan flywheel menjadi lembut. Pada kendaraan ini, kontak plate belum menemukan main switch. Selanjutnya, pada saat pinion berkaitan penuh, bila pinion gear sudah berkaitan penuh dengan flywheel, kontak plate akan mulai menutup main switch. Pada saat ini, arus akan mengalir sebagai berikut ini. Baterai ke terminal 50, lalu ke hold in coil, dan lalu ke massa. Lalu baterai ke main switch, lalu ke terminal C, lalu ke field coil, dan lalu ke armatur, dan terakhir ke massa. Di terminal C ada arus, maka arus dari pull in coil tidak dapat mengalir. Akibatnya kontak plate ditahan oleh kemagnetan hold in coil saja. Bersamaan dengan itu, arus yang besar akan mengalir dari baterai ke field coil, lalu ke armatur, dan lalu ke massa melalui main switch. Akibatnya, starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar dan dapat digunakan untuk memutar flywheel. Bila mesin sudah mulai hidup, maka flywheel akan memutarkan armatur melalui pinion. Untuk menghindari kerusakan pada starter akibat hal tersebut, maka kopling akan membebaskan dan melindungi armatur dari putaran yang berlebihan. Selanjutnya, pada saat starter switch off,
sesudah starter switch diputarkan ke posisi off dan main switch dalam keadaan belum terbuka atau dalam keadaan belum membuka atau belum bebas dari kontak platina, maka aliran arusnya yaitu ke baterai, dari baterai ke terminal 30, lalu ke main switch, dan lalu ke terminal C. Lalu dari coil, lalu dari flat coil ke armatur, dan lalu ke massa. Karena starter switch off, maka pull-in coil dan hold-in coil tidak mendapat arus dari terminal 50, melainkan dari terminal C. Sehingga arusnya menjadi mulai dari baterai ke terminal 30, lalu ke main switch, dan lalu ke terminal C, dan ke pull-in coil, lalu ke hold-in coil, dan terakhir ke massa. Karena arus pull-in coil berlawanan, maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan, sehingga kedua-duanya saling menghapuskan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plat ke posisi semula. Dengan demikian, drive lever menaikkan starter clutch dan pinion gear terlepas dari perkaitan 12. Selanjutnya ada sistem kelistrikan bodi. Komponen kelistrikan bodi terdiri dari part-part kelistrikan yang dipasangkan pada bodi kendaraan. Lalu ada komponennya antara lain sistem penerangan atau headlamp. Atau lampu utama adalah suatu sistem penerangan yang berfungsi untuk menerangi jalan pada jarak yang bisa menerangi pandangan pengemudi sewaktu kondisinya berubah. Headlamp atau lampu kepala atau bisa dibilang lampu utama memancarkan cahayanya itu ke depan untuk memastikan jarak pandang pengemudi selama pengendara malam hari. Lampu ini dapat diputar untuk lampu jauh atau diarahkan ke atas dan lampu dekat diarahkan ke lampu bawah. Ke arah bawah. Lampu-lampu tersebut juga memberitahukan pengemudi lain atau pejalan kaki akan kehadiran kendaraan kita sebagai pengendara. Beberapa model dilengkapi dengan lampu-lampu siang hari yang tetap menyala setiap waktu untuk memperingatkan kendaraan lain akan kehadiran kendaraan yang kita kendarai. Selanjutnya ada sistem signal. Sistem signal adalah suatu sistem yang fungsinya untuk memberikan tanda kepada pengendara lain, baik itu menggunakan suara maupun cahaya. Antara lain contohnya seperti menggunakan suara itu seperti klakson atau disebut horn. Klakson merupakan alat untuk berkomunikasi antara pengemudi kendara yang satu dengan yang lain dengan cara memberi tanda atau isyarat dengan bunyi, sedangkan bunyi itu ditimbulkan karena adanya getaran. Agar klakson dapat didengar dengan baik dan sesuai dengan peraturan, maka klakson harus mempunyai
frekuensi getaran antara 1800 sampai 3550 Hz. Klakson digunakan saat pengemudi ingin memberi isyarat kepada pengemudi lain untuk keselamatan dan keamanan kedua belah pihak. Semisalnya, ketika hendak mendahului, meminta ruang jalan, dan sebagainya. Sedangkan bunyi itu sendiri timbul karena adanya getaran. Lalu di sini ada cara kerja klakson. Dalam klakson listrik DC, kita perlu kotak pemutus dan pegas alat agar membran dapat bergetar. Bila kontak poin tertutup, arus mengalir ke tempat magnet listrik. Membran akan tertarik ke arah magnet listrik, kemudian jangkar akan membuka kontak pemutus. Kemudian lampu tanda belok atau sign. Lampu-lampu tanda ini memberitahukan kendaraan lain bahwa kendaraan kita akan berbelok ke kanan atau ke arah kiri, atau arah perjalanannya berubah, serta memberi tanda berhenti sementara pada salah satu sisi jalan. Selanjutnya, lampu peringatan tanda bahaya atau hazard ya, yang sering disebutkan. Lampu-lampu tanda ini memberitahukan kendaraan lain bahwa kendaraan Anda sedang melakukan penghentian darurat atau diparkir ya. Selanjutnya ada di sini membahas relay. Relay adalah saklar atau switch elektromagnetik yang dapat dipakai dengan aman untuk mengemudikan atau menghidupkan dan mematikan peralatan pada mesin. Dengan kata lain, relay berfungsi sebagai saklar magnet. 31 relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low impulse dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mA mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 2200 volt 2A. Selanjutnya, prinsip kerja relay. Pada dasarnya, relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu ada elektromagnet atau koil, lalu ada armatur, lalu switch contact point atau saklar, lalu selanjutnya ada spring. Kontak point atau kontak point relay terdiri dari 2 jenis. Relay itu terdiri dari 2 jenis. Satu ada normal close atau NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau posisi tertutup ya. Yang kedua, normally open atau NO, disingkat NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau kondisi terbuka ya. Sebuah besi atau iron bar yang dililit oleh sebuah kumparan koil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila koil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet
yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya. NC ke posisi baru atau disingkat NO, sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya yang disingkat NO. Posisi di mana armatur tersebut berada sebelumnya NC akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat dialiri arus listrik, armatur akan kembali ke posisi awal atau disingkat NC. Koil yang digunakan oleh relay untuk menarik kontak point ke posisi close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Kemudian masalah umum kelistrikan mobil. Padahal kalau dilihat-lihat ya lebih menyeluruh itu masih ada beberapa masalah kelistrikan lain yang sering ditemui. Contohnya seperti yang dijabarkan, ada salah satunya itu ada aki tekor. Aki sering tekor. Aki tekor ini menjadi permasalahan yang sangat umum pada sebuah kendaraan, terutama yang usianya sudah usur. Kalau kondisinya sudah begini, maka mesin mobil akan sulit dinyalakan, bahkan bisa-bisa mengalami mogok. Penyebab aki tekor itu sendiri ada banyak. Contohnya mobil jarang digunakan, air aki habis, atau untuk menggunakan aki basah, sampai modifikasi keliru yang menyentuh sektor kelistrikan. Selanjutnya, sistem starter rusak. Kerusakan pada sistem starter juga akan dirasakan langsung dampaknya oleh kita sendiri. Lagi-lagi mesin mobil akan sulit dinyalakan jika bagian ini mengalami kerusakan. Selanjutnya, di dalam sistem ini terdapat sejumlah komponen seperti halnya dinamo motor, keausan, karat, atau kerusakan yang disebabkan oleh panas bisa terjadi pada komponen ini. Masalah selanjutnya yaitu sekring putus. Setiap komponen elektronik umumnya dilengkapi sekring yang berfungsi mengatur besarnya tegangan. Ada saatnya sekring putus jika tegangan yang diterima terlalu besar. Sekring yang mengalami putus tak mau harus diganti baru. Lalu masalah selanjutnya ada lampu-lampu mati. Bohlam lampu yang mati karena putus juga menjadi masalah kelistrikan yang kerap dialami pemilik kendaraan mobil. Masalah ini memang sudah sewajarnya terjadi seiring usia pemakaian. Selanjutnya, tapi buat mereka yang masih menggunakan lampu halogen, ada baiknya ekstra hati-hati melakukan pemasangan. Selanjutnya, jangan sampai tangan kita ini menyentuh kaca lampu dan tidak membersihkannya, karena kandungan minyak dari tangan kita ini bisa menempel dan membuat penyebaran panasnya itu bisa tidak merata.
Hal tersebut bisa membuat lampu itu cepat putus. Kemudian masalah lainnya yang bisa ditemukan pada bagian lampu adalah soket meleleh. Kalau dibiarkan bisa-bisa korsleting ya. Bisa-bisa konsleting. Lalu perawatan kelistrikan kendaraan ringan, kerusakan sistem kelistrikan tentunya akan mengganggu pengalaman berkendara, berkendara saat mengendarai. Sebagai pencegahan, perawatan kelistrikan kendaraan ringan seperti halnya mobil, penumpang perlu dilakukan menjaga kondisi kabel dan soket. Langkah ini bisa dilakukan dengan melihat kabel-kabel yang terdapat pada kendaraan, misalnya kabel busi, atau kabel aki. Sekian presentasi pada kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.